Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pimpinan ranting Muhammadiyah Yanggong yang kami hormati dan jajarannya, pimpinan ranting Aisyah Yanggong dan jajarannya yang dirahmati Allah, dan segenap anggota Majelis Taklim kelompok 4 ya, pimpinan ranting Muhammadiyah Yanggong yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat, rahmat, dan sempat kepada kita sehingga kita bisa hadir dengan ringan langkah-langkah kaki kita untuk menuju panggilan Allah, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu ini jalan cepat menuju surga, Bapak Ibu. Jalan cepat menuju surga. Dan panjenengan memang layak menjadi calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membimbing kepada kita dengan Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan agama Islam ini menjadi petunjuk bagi kita untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Semangat pagi? Semangat pagi? Meskipun malam, semangatnya tetap pagi. Niki Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita masuk bulan Sa'ban. Sa'ban artinya ada yang tahu? Kenapa Pak? Dari bahasa apa Sa'ban itu? Dari kata siab, yang artinya jalan di atas gunung. Okay. Di mana pada bulan Sa'ban ini, Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk mempersiapkan berbagai hal terkait dengan bulan Ramadan. Apa persiapannya Bapak Ibu? Paling tidak ada 5 persiapan. Coba jangan perhatikan. Kira-kira apa 5 persiapan itu? Yang pertama, persiapan ruhiyah. Apa Pak? Ruhiyah. Apa ruhiyah itu? Ruh, gitu? Jiwa. Jadi jiwa kita, hati kita harus bersih dari jiwa-jiwa yang kotor, iri, dengki, jahil, metakil, nggih Bu, metakil, gitu, serai, napa malih, panasten, open, tumbak cucuan, adu-adu, mencep, gitu, kemlelet, kemelinti, kemayu, kemenyek, gitu. Ini harus jauh, harus bersih dari jiwa kita. Ini namanya persiapan apa?
ruhiyah. Niki Bapak Ibu. Jadi harus bersih hati kita, jiwa kita. Jangan sampai memendam kebencian. Jangan sampai memendam dendam. Okay? Jangan sampai dengan istrinya, istri dengan suaminya, gitu. Ada loh istri itu yang dendam dengan suami. Ada Bu? Ada. Suami yang dendam dengan istrinya juga ada. Ada. Di sini ada? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada di luar. Dendam dengan tetangga, ya, harus dihilangkan. Tetangganya bisa beli Alfat, alhamdulillah. Kalau belum bisa ya Al-Fatihah, gitu Ibu, ya. Tapi penjelasan cukup gitu aja Bapak Ibu, ya. Nggak usah susah-susah, gini Bapak Ibu, ya. Paling utang-utangan. Paling utang-utangan. Ya orang meloknya ora gitu. Ya utang-utangan ya ben urusane dhewe-dhewe, nggih. Enggak apa-apa, sen disaur-saur dhewe. Gitu. Nah, ini gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, halo. Mengapa kadang-kadang kita tuh memandang rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Ada yang tahu kenapa? Apa? Jauh. Adoh. Apa lagi? Mengapa kita tuh memandang rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Apa? Jemu. Jawabannya, itulah namanya wang sinawang dalam kehidupan. Okay? Namanya wang sinawang dalam kehidupan. Kadang-kadang kita memandang tetangga kita, kita bahagia. Ternyata memang bahagia, Pak. Memang bahagia. Kadang-kadang kita kayak menderita. Ternyata bahagia, Bapak Ibu. Kita bahagia. Neng kita bahagia neng jeleput itu ngenten Bapak Ibu, nggih. Tapi itu kan pandangan manusia. Makanya itu namanya wang sinawang. Jadi kadang-kadang kita puwenak bae. Pancen ya puwenak nggih. Urip kok kaya plak puwenak. Ora ngerti lek jeleput nggih Bapak Ibu nggih. Tapi yang dirahmati Allah. Niki kesiapan yang pertama, ruhiyah. Yang kedua, Bapak Ibu, kesiapan ilmiah. Apa ilmiah? Ilmu tentang apa? Puasa. Fikih puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun puasa. Apa sih puasa itu artinya Bapak Ibu? Menahan. Apa yang ditahan? Nafsu. Apa? Nafsu apa? Nafsu jahat. Nafsu angkara murka. Nggih, nafsu luwe, gitu. Kalau nggak kuat menahan, cukup dijawab mana tahan itu. Jadi puasa itu artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Itu pun yang kalau nggak disengaja. Sudah terlanjur kenyang. Ya Allah, saya ingat tadi ternyata saya puasa Ramadan. Alhamdulillah. Lanjutkan puasanya Bapak Ibu. Itu namanya nikmat, rezeki, ya. Rezeki minallah. Rezeki dari Allah. Yang tidak boleh apa? Lupa nggak boleh, yang nggak boleh ngelupa Bapak Ibu, ya. Jadi ngelupa nggak boleh, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, apalagi yang membatalkan puasa itu? Berhubungan suami istri di siang hari. Berarti sore hari boleh? Nggak boleh. Sore hari juga nggak boleh. Pagi hari juga nggak boleh. Okay? Pokoknya ketika berpuasa tuh nggak boleh. Nah kalau lupa Ustaz? Kalau lupa, Bapak Ibu, halo. Kalau lupa hukumnya gimana? Bapak Ibu,
Tidak mungkin kedua-duanya lupa. Oke. Halo. Tidak mungkin kedua-duanya lupa. Nemen gitu. Kata Imam Ahmad, Bapak Ibu, tetap batal. Tapi ada ulama lain mengatakan kalau memang benar-benar lupa, nggak apa-apa. Nah. Orang mungkin wong loro lali kabeh. Kan nggak mungkin, Bapak Ibu. Gini. Makanya harus hati-hati. Makanya harus hati-hati supaya kita tidak terjadi hubungan suami istri pada saat berpuasa. Kalau ghibah termasuk membatalkan puasa enggak? Tidak. Mengurangi pahala puasa. Niki Bapak Ibu. Niki hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berpuasa. Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian ilmu-ilmu tentang bagaimana cara berbuka yang betul, gitu. Kadang-kadang berbuka itu ada yang kurang tepat, Bu. Jadi sembarang makanan disiapkan, gitu. Mulai dari teh, kopi, kolak, gitu. Terus gedang goreng, tilo goreng, gitu. Ote-ote, tahu isi, gitu. Kemudian nasi, langsung santap semua. Akhirnya kekenyangan, gak bisa tarweh. Itu juga harus diilmoni, ya pakai ilmu. Ini namanya ilmiah. Yang ketiga Bapak Ibu, maliyah. Apa maliyah? Harta. Maliyahnya kita siapkan harta kita. Jangan sampai kita sibuk kerja sampai tidak karu-karuan akhirnya meninggalkan puasa. Jadi kalau bisa memang puasa itu agak dikurangi lah, agak dikurangi kerja-kerja fisik. Meskipun sebenarnya puasa itu tidak melemahkan fisik, Pak. Kata Al-Farabi, puasa itu tidak melemahkan fisik, tapi puasa itu melemahkan syahwat. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Menurut Al-Farabi, Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa, dia mengartikan, memaknai bahwa puasa itu tidak melemahkan fisik, tapi melemahkan syahwat. Tapi ada Ustaz, tidak puasa tapi kok syahwatnya lemah, Ustaz. Ada nggih? Ada. Mengapa? Mengapa? Tidak puasa kok syahwatnya lemah? Ya banyak hal. Ini Bapak Ibu. Jadi puasa itu karena yang lemah syahwatnya, maka yang akan keluar ini Bapak Ibu hal-hal yang ihsan. Apa ihsan? Baik, hal yang bagus, yang keluar dari katanya, kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang penuh dengan ucapan-ucapan yang menggembirakan, gitu. Ada nggak orang tuh kalau ngomong menyakitkan tintil atau hati? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ngomong nyelenget itu ada nggak? Makanya ciri penghuni surga itu kalau ngomong, halo, penghuni surga cirinya kalau ngomong apa? Menyejukkan. Lisanun fasihun. Lisannya kalau ngomong fasih, penuh hikmah. Kalau ngomong benar, nggak pernah ngapusi, ya. Niki, ibu-ibu pernah ngapusi bapak-bapak? Pernah ngapusi bapaknya? Sering. Bapaknya nggak pernah ngapusi ibunya? Berarti sama-sama ngapusi nih. Ya Allah, ya. Ya meskipun sudah bersuami istri cukup lama, tetap kita hindari, Pak, ngapusi. Sebab kalau sudah kulina, tahu kulina?
Apa kulina itu? Kulina itu terbiasa. Ngapusi itu akhirnya terus menjadi kebiasaan. Meskipun sepele Bapak Ibu, harus jujur. Karena ini ciri penghuni surga, Pak. Kalau ngomong harus benar, jujur, nggak boleh ngapusi. Kalau sudah terbiasa, ini yang keluar terus kata-kata ngapusi terus Bapak Ibu. Niki. Yang kedua, wajahun malihun. Wajahnya berseri-seri. Seperti siapa? Halo, seperti siapa Bu? Seperti jamaah ranting Muhammadiyah Aisyah Yanggong. Wajahnya berseri-seri, calon penghuni surga. Amin. Kelihatan loh Bapak Ibu, penjenengan wajahnya berseri-seri. Kok kelihatan Tat? Ya kelihatan lah, segitu besarnya masuk nggak kelihatan. Kelihatan sekali nih Bapak Ibu, wajahnya berseri-seri. Yang ketiga ciri penghuni surga itu apa Pak? Qalbun taqiyun. Hatinya selalu tunduk kepada Allah. Ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus segera berangkat. Yang ke sawah pun pulang sebentar, izin majikannya gitu. Yang punya toko ditutup, yang punya warung ditutup, memenuhi panggilan Allah. Niki Bapak Ibu. Meskipun demikian Bapak Ibu, orang yang terkait dengan panggilan Allah itu ada 3 golongan Bapak Ibu. Yang pertama, halo, orang yang hanya sami'na. Apa Bu? Sami'na. Apa sami'na? Kak, sami'na itu kami dengar Pak. Ada adzan, dengar. Nggih. Dengar. Ini golongan yang pertama. Hanya mendengar tok. Krungu Kang, krungu aku. Kat mau adane. Tetapi roh wis komat iki. Itu hanya sami'na. Yang kedua, sami'na wa atokna. Dia dengar dan dia datang taat. Niki Bapak Ibu, ini golongan orang yang beruntung. Golongan orang yang jeblok itu orang yang belas tidak sami'na dan belas tidak atokna. Wong dengar saja enggak kok, mana datang kan nggak mungkin, ya kan? Nah ini Bapak Ibu. Jadi maka ketika ada panggilan adzan, sambat, yang ada sambat Pak. Adzan lagi, ya Allah. Kok ya sudah adzan toh. Niki Bapak Ibu ya. Jadi ada berapa golongan Bu yang terkait dengan ketaatan kepada Allah? 3. Yang pertama sami'na, yang kedua sami'na wa ata'na, yang ketiga tidak sami'na dan tidak ata'na. Ini golongan yang nanti akan jeleput di yaumul kiamah. Karena nggak pernah mendengarkan seruan Allah. Dengar pun etok-etok, gak krungu, bablas angine. Aku yo krungu Kang, tapi piye wong kadung enak-enak ngopi ning warung. Kadung enak-enak ning gardu main sekak, ya. Kadung enak-enak ngopi, ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita harus, nah ini. Dan yang keempat ciri penghuni surga itu Bapak Ibu, yadun sakhiyun. Apa yadun sakhiyun? Tangannya suka memberi atau nyoh. Niki Bapak Ibu, nyoh, seneng wewe. Sebentar lagi Ramadan, biasanya takmir masjid mengedarkan apa yang buat takjil, membuat untuk iftar, untuk buka, ada yang membuat minum, ada yang membuat jajan, ada yang membuat nasi. Niki Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan. Mumpung ada
kesempatan. Mumpung panjenengan masih dikasih sehat. Karena banyak orang yang sehat. Halo? Banyak orang yang sehat tidak sempat. Ketika dia sempat sudah tidak sehat. Halo? Halo? Alhamdulillah kita dikasih sehat dan sempat. Selanjutnya yang keberapa tadi, Bu? Yang keempat. Yang keempat apa? Apa, Bu? Enggak, sudah selesai maksudku kesiapannya. Amaliyah. Jadi amaliyah. Apa yang kamu panjenengan rencanakan untuk Ramadan ini? Nanti akan mengkatamkan misalnya 2 kali, 3 kali. Saya akan bersedekah seminggu sekali membuat makanan 50 bungkus tiap minggu misalnya. Atau saya akan berjajan minum tiap minggu misalnya sebanyak sejumlah jamaah. Ini namanya maliyah, Bapak Ibu. Maliyah. Dan orang yang memberikan infak sedekahnya kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberikan balasan kepada orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau panjenengan ngasih 50 box makanan, berarti balasannya berapa, Bu? 50 orang berpuasa. Ya 5 orang berpuasa. Dan akhirnya menjadi berapa? Pahalanya menjadi 51 tambah awake dhewe. 51 orang berpuasa. Subhanallah. Dan balasannya nggak tanggung-tanggung. Di bulan Ramadan itu tidak hanya 1 kali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, tidak. Sampai 700 kali, Bapak Ibu. Makanya silahkan ambil bagian. Cuman saya pesan jangan rebutan, Bapak Ibu, nggih. Halo? Lah nggih, jangan rebutan, nggih. Rebutan sampai gegeran gara-gara tidak dipasang jadwal membuat buka puasa di musola ini, jangan sampai, Bu. Pesan saya pokoknya jangan rebutan, nggih. Diatur yang baik. Sampai gegeran pertumpahan darah, nggih, jangan sampai, nggih. Jangan sampai. Akhirnya gak jadi puasa. Ini Bapak Ibu, okay. Kemudian yang kelima, apa, Bu? Persiapan jasadiyah. Apa jasadiyah itu? Tubuh fisik. Fisik kita diusahakan tidak sakit, sehat, okay, Bapak Ibu ya. Diusahakan makan ya seperlunya, gitu. Jangan makan berlebih-lebihan, gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita makan apa tanpa ukuran. Memang dari mati Allah. Jadi insya Allah makan seperlunya, ya, sesuai dengan yang kita butuhkan itu sehat, Bapak Ibu. Panjenengan tahu kenapa Rasulullah itu kok jarang sakit, Bapak Ibu? Sakitnya Rasulullah itu hanya 2 kali, insya Allah, ya. Ketika akan menerima wahyu dan ketika akan meninggal dunia. Dan itu pun sakitnya sangat ringan. Apa bedanya dengan kita, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Makannya sedikit. Makanya sedikit. Iya, Rasulullah itu hanya makan sedikit. Kalau kita kan dikit-dikit makan, gitu Bapak Ibu ya. Dikit-dikit makan. Jam 6 sudah sarapan. Nanti agak siang ke warung, gitu. Siang dikit nyegat bakso, gitu. Sore mie ayam, gitu. Malam ke warung lagi, ya ini. Yang kedua, Rasulullah itu apa, Bu? Sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ngaji tidur, gitu. Kerja tidur. Rasulullah itu hanya sedikit tidur, Pak. Dan selalu bangun sepertiga malam. Rasulullah sedikit marah. Kalau kita dikit-dikit marah. Makanya kita dengan Rasulullah itu hanya berbeda sedikit, Bapak Ibu, gitu. Halo? Kita dengan Rasulullah itu hanya berbeda sedikit. Rasulullah itu sedikit-sedikit beribadah, kita hanya sedikit beribadah. Rasulullah itu sedikit-sedikit beramal soleh, kita hanya sedikit amal soleh.
Rasulullah sedikit-dikit infak, kita hanya sedikit infak. Ini Bapak Ibu bedanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kesiapan kita, ya, yang harus kita siapkan. Nah Bapak Ibu, Ramadan ini disebut juga dengan bulan ampunan. Halo? Sebagaimana sabda Rasulullah, hadis yang pertama Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengharap ridho pada Allah atau mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa Bapak Ibu yang diampuni? Yang diampuni dosa apa? Dosa kecil, ya. Dosa kecil kepada Allah. Kepada Allah diampuni, Pak. Tapi dosa dengan sesama manusia harus saling memaafkan, Bapak Ibu. Enggak boleh. Kalau salah satu belum memaafkan, Bapak Ibu, halo, sampai meninggal kok belum memaafkan, urusannya ayo, urusannya apa? Panjang sampai di akhirat. Makanya jangan sampai punya salah, maksudnya sampai meninggal nggak diselesaikan. Kalau salah wajar nggih, nggak apa-apa, tapi segera minta maaf, segera memaafkan, saling memohon maaf. Ini Bapak Ibu, ya. Dosa kecil pun Bapak Ibu ini kalau tidak termaafkan di dunia ini bisa sampai yaumul kiamah, Pak. Bisa ketere-tere panjenengan Bapak Ibu. Tahu ketere-tere apa? Napa ketere-tere? Apa? Berat nggih. Berat niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya diingat-ingat, aku punya dosa sama siapa ya? Kalau punya dan masih ingat, segera datang Bapak Ibu, ya. Ini luar biasa. Itu namanya gentleman Bapak Ibu, ya. Maaf ya, kemarin tuh saya sengaja, ya, misalnya sengaja menipu kamu, tapi kamu nggak ngerti kalau tak tipu. Saya mohon maaf, nah, nggak apa-apa, ya, mohon maaf. Niki hadis yang pertama Bapak Ibu. Kemudian hadis yang kedua, mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qoma, berdiri, qoma yakumu, mendirikan apa? Salat di malam hari, yaitu kalau Ramadan berarti salat tarawih. Masih boleh tahajud? Boleh tahajud. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tatkala sholatnya duduk berarti, halo, karena nggak bisa berdiri kan, berarti tidak mendirikan. Bukan berarti malah siapa yang mendudukkan sholat, bukan Bapak Ibu. Apa? Menunaikan. Jadi duduk pun sudah sama dengan mendirikan sholat. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu Bapak Ibu. Diampuni Pak. Dosa-dosa kecil pada Allah. Tapi dosa besarnya harus bertaubat. Apa dosa besar itu, Bu? Syirik, menyekutukan Allah, itu masuk syirik ya. Percaya pada selain Allah, mempercayai bahwa sesuatu benda punya kekuatan gaib, iso ngilang ra iso balik misalnya. Karena membawa gembolan. Ini nggak boleh, Bu, ya. Nggak boleh. Kita percaya kita hanya kepada Allah. Semua kekuatan apapun ini dari Allah. Termasuk kita bisa puasa ini juga karena Allah. Bukan karena kita sahur bisa berpuasa, tidak loh Pak. Halo. Sahur itu hanya sarana, gitu. Bahkan tidak sahur kita kuat atau puasa, gitu. Itu artinya puasa itu kekuatannya dari Allah Bapak Ibu, gitu. Kadang-kadang lupa nggak sahur, hanya minum air 1 gelas, kuat. Karena ketiduran, bahkan nggak sahur pun juga kuat kok, gitu. Ini artinya bahwa puasa itu kekuatan dari
Allah Bapak Ibu niki nggih, hanya Allah ya. Mangkoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari, pas penjenengan itu berdiri pas sholat tadi, kok pas malam Lailatul Qadar, halo, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa penjenengan, akan mengampuni Bu. Dan kalau sudah diampuni Allah, selesai Bapak Ibu. Maksudnya selesai apa? Surga, itu loh Pak. Tapi untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu harus perjuangan, termasuk disongsong dengan menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar. Kapan Bapak Ibu? Bapak Ibu pengen tahu rahasianya? Kapan penjenengan biar dapat Lailatul Qadar? Ingin tahu? Ingin tahu? Tak beritahu. Jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Yanggong dan Aisyah. Ingin tahu kapan datangnya Lailatul Qadar? Ingin ya? Nah, itu datangnya Bapak Ibu pada saat bulan Ramadan. Iya. Jadi mulai tanggal 1 sampai 30 atau 29 Ramadan. Silahkan disongsong Bapak Ibu nggih. Halo. Dengan beriktikaf, membaca Al-Qur'an gitu di masjid gitu. Menyongsongnya itu Bapak Ibu nggih. Jangan terlewatkan Bapak Ibu nggih. Dan pada malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikat-malaikat. Allah turunkan tidak hanya ribuan, bisa jutaan malaikat Bapak Ibu untuk mengatur urusan hamba setahun yang akan datang. Dan bahkan pada saat itu apa Bapak? Malam yang penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Inilah malam Lailatul Qadar. Jangan dilewatkan Bapak Ibu, ya. Kemudian banyak baca Al-Qur'an di bulan Sa'ban ini, ya. Biar nanti ketika mengkatapkan Al-Qur'an itu dengan berlatih baca Al-Qur'an, nanti ketika Ramadan kita menjadi lincah Bapak Ibu, ya. Ya. Menjadi lincah, ya. Karena sudah terlatih Bapak Ibu. Kemudian infak, sedekah gitu. Masih ada waktu untuk berpuasa. Puasa sunnah. Tapi Bapak Ibu yang tidak pernah berpuasa, ini kita puasa Ramadannya jatuh hari apa? Rabu. Misalnya gak pernah puasa Senin Kemis, tiba-tiba kurang 2 hari puasa sunnah Senin Kemis, itu malah nggak boleh Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Kalau nggak terbiasa malah nggak boleh. Kalau kurang sehari puasa Senin Kemis nggak boleh. Sebagai latihan. Jadi latihannya harus jauh-jauh sebelumnya. Makanya inilah kemuliaan orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud. Itu Allah memberikan kemudahan. Niki Bapak Ibu. Dan insya Allah kalau kita memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang nanti akan diterima puasa kita. Dan jelas orang yang diterima puasanya, dia akan diampuni dosanya, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Pas. Masih dilanjut. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, ada amalan-amalan yang luar biasa Bapak Ibu yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam surga, yang akan memberikan keselamatan kita ke dalam surganya Allah. Ada yang pernah tahu sesuai dengan hadis Nabi? Apa Bapak Ibu? Yang pertama, Absus salam. Apa Absus salam? Sebarkan salam. Jadi selalu mengucap salam. Assalamualaikum
paling ringan Pak. Itu Allah akan memberikan 10 kebaikan. Agak lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah akan memberikan 20 kebaikan. Kok lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah akan memberikan 30 kebaikan. Jadi kalau mengucap salam jangan tanggung salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Ibu ya. Ini karena salam itu berisi doa. Doa untuk mendapatkan apa? Halo. Doa untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan keberkahan. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama Bu, absus salam, sebarkan salam. Menurut Imam Nawawi, sebarkan salam itu tidak hanya selalu mengucap salam pada orang-orang, tidak Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud dengan sebarkan salam itu orang yang ngomong, kalau ngomong itu benar. Jadi bisa dipercaya kalau ngomong. Sebab kalau nggak bisa dipercaya, itulah disebut orang munafik. Orang itu kalau sudah nggak bisa dipercaya, repot Bapak Ibu kita. Repot nggih? Cari sandang pangan susah gitu. Susah, sulit gitu. Sukar Bapak Ibu gitu. Sukar gitu. Ini Bapak Ibu, orang kalau nggak bisa dipercaya. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Halo. Absus salam wa at'imut ta'am, memberi makan. Pada siapa? Pada siapa? Yang membutuhkan. Siapa orang yang membutuhkan itu? Ayo. Siapa orang yang membutuhkan itu, Bu? Orang yang butuh Bapak Ibu. Gitu. Orang yang membutuhkan itu orang yang butuh. Kalau nggak butuh, nggak membutuhkan. Jadi orang yang berpuasa di sore hari ketika buka itu berarti membutuhkan. Anak-anak yatim, fakir miskin. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan makan pada anak-anak yatim, kebetulan saya ini juga pengurus panti asuhan. Silahkan Ustadz, ini ada 100 box nasi untuk buka anak-anak. Oke. Meskipun memberi buka harus hati-hati loh Bapak Ibu, jangan sembarang kita memberikan buka puasa. Ya, harus di tempat-tempat yang memang ada buka puasanya, di masjid gitu. Tempat-tempat anak-anak yatim piatu itu jangan di jalan-jalan bilang ngasih buka puasa nanti ternyata nggak puasa. Ya lek poso nggak dapat pahala orang puasa Bapak Ibu nggih ya. Niki Bapak Ibu nggih, hati-hati nggih. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Kepada siapa? Yang masih ada hubungan kerabat, hubungan darah. Niki Pak. Karena silaturahmi ini dari kata silah dan ar-rahim. Silah itu menyambung, ar-rahim itu kasih sayang Bapak Ibu. Menyambung yang masih ada hubungan darah. Pak D, Mbok D, gitu. Bule yang masih ada kerabat dekat Pak, nggih. Dulur pancer maksudnya itu Bapak Ibu nggih. Paham nggih? Ini harus disambung. Karena di abad sekarang ini Bapak Ibu, halo? Dengan adanya WA itu Masya Allah Bapak Ibu ya. Grup WA itu mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, konco dolan, konco ngopi, nggih. Enek grupe kabeh. Sementara saudaranya tidak ada grupnya. Jangan sampai, sehingga akhirnya silaturahmi menjadi terlena. Niki Bapak Ibu. Wasilul arham. Yang ketiga apa? Apa Bu? Yang ketiga,
Sudah loh. Wasilul arham sudah yang ketiga. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasun niyam. Apa itu? Bangun di waktu malam ketika orang-orang pada tidur melaksanakan sholat tahajud. Niki Bapak Ibu. Jadi ada 4 nggih. 1, sebarkan salam. Yang kedua, mengasih makan. Yang ketiga, menyambung silaturahim. Yang keempat, bangun ketika malam, bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ustadz, saya itu selalu bangun Ustadz, tapi selalu hanya pipis tok Ustadz. Ada Bu? Halo, ada Bu? Ada nggih? Nah, harus bertekad Pak, harus ditekad. Meskipun itu berat, waktu pahalanya surga. Nggih toh? Orang yang bisa menegakkan 4 itu tadi Bapak Ibu. Nggih. Apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Maka dia akan masuk surga dengan selamat. Fahimtum? Fahimna. Argentum? Argentina. Platinum? Platina. Pas nggih? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada nggih. Lah kan mboten dijawab kok nggih. Mungkin ada, monggo Ibu. Yang terakhir mungkin yang masih punya utang puasa Bapak Ibu, pesan saya, halo. Segera diselesaikan. Ibu-ibu yang punya utang, bapak-bapak yang mungkin sakit atau bepergian nggih. Kecuali yang udzur permanen Bapak Ibu. Halo. Udzur permanen maksudnya apa? Udzur permanen sakit, menua, nggih. Yang pokoknya sudah nggak bisa, benar-benar nggak bisa melakukan, itu bisa dibayar dengan fidyah. Niki Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan itu beda dengan bulan yang lain, terutama di waktu subuh. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu beda dengan di luar Muhammadiyah. Ya. Terus gimana untuk menyikapi kita ketika bersahur itu, ketika yang satu tetangga itu sudah Adzan, imsak, kemudian sudah adzan, padahal kita masih ada jeda waktu 8 menit, itu bagaimana cara menyikapi kita? Oke. Bapak Ibu, jadi kita tuh alhamdulillah ini sebuah nikmat, keringanan yang luar biasa. Okay. Kalau kita yakin, ya kita harus melakukan ini, meyakini. Nggak apa-apa Pak. Kita tambah 8 menit dari yang umum, Bapak Ibu ya. Halo, misalnya mancingnya jam 4 secara nasional, terus Muhammadiyah itu tambah 8 menit karena menurut Muhammadiyah subuh kita itu terlalu pagi, sehingga ditambah 8 menit. Ya nggak apa-apa, kita umumkan di pengeras, okay? Atau mungkin ke jamaah kita biar saling menyampaikan dari mulut ke mulut bahwa kita tuh memang keyakinannya seperti itu. Nggak apa-apa, kita umumkan Bapak Ibu, ini insya Allah sesuai dengan keputusan tarjih, waktu sahur kita ditambah 8 menit dari kebiasaan yang ada. Nggak apa-apa kita umumkan, sudah insya Allah sudah maklum, maklum. Dan kita kalau memang yakin, ya yakin Pak, jangan ragu-ragu Bapak Ibu nggih. Ya kita harus yakin nggih. Dan itu sebuah nikmat yang dinikmati nggih niki. Ngaten nggih Ustaz? Nah, diumumkan enggak apa-apa. Insyaallah saudara kita memaklumi nggih, memaklumi nggih. Masih ada? Terus muadzin Bapak Ibu, pesan saya muadzin harus hati-hati, harus benar-benar tahu waktu sholat. Jangan sampai belum waktunya berbuka sudah adzan. Nah, ini bahaya. Muadzin harus benar-benar tahu waktu sholat ketika Ramadan ini Pak. Bahkan tidak hanya ketika Ramadan, ya ketika keseharian seorang muadzin itu harus benar tahu waktu sholat. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak Ramadan, kan ada yang puasa sunnah, Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Daud. Loh, kurang 2 menit kalau sudah adzan.
karena perasaannya sudah adzan. Makanya seorang muadzin sebelum adzan harus benar-benar memastikan waktu sudah masuk maghrib. Begitu nggih? Kalau di masyarakat biasanya Gemah Surya. Ukurannya Gemah Surya. Ukurannya Gemah Surya. Oke, sip, monggo. Itu keyakinan. Nggih, pas. Oke. Pun, ngaten nggih Bapak nggih? Ada tambahan ilmu malam ini? Oke. Ya. Monggo. Terima kasih. Ini bertanya tentang besaran fidyah, Ustaz. Ya. Mungkin di masyarakat yang ini ada keluarga-keluarga yang punya tanggungan terhadap keluarganya karena sudah tidak mampu puasa, itu dengan membayar fidyah. Kalau kita membaca bukan ada perbedaan-perbedaan. Mohon untuk membayar fidyah itu dijelaskan sesuai dengan KBP, Ustaz. Iya. Fidyahnya hitungannya 3 makan sehari, 3 kali makan sehari. Jadi misalnya pagi, siang, sore. Yang paling aman dimasakkan, dimasakkan, diantarkan. Itu paling aman. Karena udah nggak mikir lauk regone piro, udah nggak mikir, ya kan? Ya kan? Ya, sudah komplit Pak. Masakan apa? Masakan penjenengan tiap hari. Kalau subuh biasanya pagi pecel ya diantari pecel. Nanti siang nasi bobor, okay, sama telur. Sore sambal pelelek sama ikan. Tadi sehari 3 kali Bu ukurannya Bu. Kali berapa kali dia meninggalkan puasa itu. Kalau misalnya susah ya diuangkan, monggo diuangkan, okay. Terserah berapa sesuai dengan harga di daerah tersebut, okay. Di daerah di mana orang itu bertempat. Begitu Bu. Kalau begini Ustaz, karena di lingkungan kita itu biasanya fidyah itu kan dibayarkan berupa makanan pokok, misalkan beras. Itu seperti itu, misalkan 1 bulan itu mengeluarkan beras, misalkan itu tujuan berarti kan 7 kali 3 misalkan. Nggih. Nah itu begitu. Monggo beras juga boleh diberikan sebulan sekali juga, langsung 1 bulan boleh. Ya, diberikan ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, monggo silahkan, boleh, terserah. Tapi yang paling aman ya beras sak lauknya, masa beras tok. Ya. Yang paling afdal itu beras sak lauknya apa nih? Neng sing paling selamat insya Allah berupa matang tadi, Ibu, dimasak. Nggih, sepakat Pak ya? Masak ini kita udah nggak mikir lauk ukurannya apa. Sudah tinggal makan Bapak Ibu. Ngaten. Ngaten nggih Bu? Nggih, yang belum monggo, yang belum nyaur utang segera disaur, nggih. Sebab kalau ini menurut ulama tahun ini belum kesaur Bapak Ibu, penjenengan harus menambah dengan membayar di samping mengkodok puasa, membayar fidyah ke fakir miskin. Ada pendapat begitu. Makanya yang paling aman ya segera disaur tahun ini, nggih. Sembuh carane, jangan sampai nunggak. Oke. Ini kata ulama loh ya. Oke, ngaten nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga kita semua dikasih sehat dan sempat serta kuat dan berjumpa di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ada salahnya mohon dimaafkan nggih Bapak Ibu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi yang NU mungkin kalau ada di sini, wallahul muafiq illa aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah bila fi sabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.